Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan mulai menerapkan autentikasi pada aplikasi Blok API kita yang diawali dengan mengkonfigurasikan data user dan akses token pada API backend kita. Nah, kembali lagi ke diagram planning API di sini yang sudah saya buat pada materi pengembangan backend dengan Express. Di sini tuh saya melakukan beberapa modifikasi di mana saya ingin endpoint create blog post, update blog post, dan delete blog post di sini tuh menjadi protected ya. Jadi dia tuh dilindungi oleh autentikasi. Sehingga klien atau pengguna dari API ini itu harus memiliki semacam autentikasi ya, autentikasi token terlebih dahulu sebelum dia mengirim request ke endpoint protected di sini. Di mana di samping itu juga saya menambahkan standar response status code di sini dengan dua status code baru, yaitu status code 401 dan 403, yang mana keduanya ini tuh berhubungan dengan error autentikasi yang akan saya kembalikan responsnya pada endpoint yang di protected seperti ini ya. Jadi apabila klien itu tidak menyisipkan tokennya, maka kita kembalikan status code 401, dan apabila tokennya itu tidak valid untuk mengakses resource tersebut, maka kita kembalikan status code 403. Lalu selanjutnya di bawah sini saya menambahkan dua endpoint baru yang bisa digunakan untuk mendaftarkan user atau login user di sini. Jadi dua endpoint sederhana, keduanya menggunakan metode post di sini dengan path auth register dan auth login, di mana prosesnya untuk register dia itu mengeksekusi proses hashing password dan penyimpanan dokumen user baru ke dalam database MongoDB, yang mana hasilnya dia akan mengembalikan data user yang baru saja dibuat. Selanjutnya untuk login di sini, dia tuh akan mengeksekusi proses perbandingan kredensial login dengan dokumen user di database, lalu dia akan mengenerate akses token supaya bisa digunakan dan dikonsum oleh klien dari API ini. Di mana di dalam datanya di sini kita kembalikan akses token yang sudah di-generate tersebut. Selanjutnya di sini juga saya sudah mendefinisikan struktur dari dokumen data user yang akan kita buat. Jadi dia hanya memuat properti nama, email, dan password serta properti yang akan di-generate otomatis, created at, dan updated at seperti ini. Untuk itu, mari kita kembali lagi di sini ke project Blok API server di sini, di mana langkah pertama yang ingin saya lakukan di sini adalah membuat model user. Jadi di model di sini kita bikin new file user.js seperti ini. Lalu saya akan buatkan sebuah model user. Lalu kita set user skemanya. Properti yang pertama ada name di sini, kita berikan tipenya string. Required true. Kita copy aja di sini sebanyak 3 kali. Kita ubah menjadi email dan password ya, seperti ini. Selanjutnya kita set timestamp true. Untuk opsinya di sini mungkin saya tambahkan lagi opsi baru ya. Selain timestamp di sini saya tambahkan to JSON. Terus saya panggil transform di sini. Lalu saya akan delete read password. Nah, jadi yang sederhananya saya lakukan di sini adalah apabila database MongoDB kita itu mengembalikan sebuah data user, maka secara otomatis data user yang dikembalikan itu tidak mengandung properti password ya. Karena kan pastinya akan sangat krusial apabila data password itu dikembalikan ke response. Selanjutnya kita save di sini. Lalu seperti biasa di bawah sini, setiap kita membuat model baru, kita inisialisasikan mongoose model dengan skema yang sudah didefinisikan di sini. Selanjutnya kita ekspor. Nah, mungkin sebelum saya membuat fungsi handler atau controller di sini untuk register, mungkin saya akan menginstal sebuah package yang bernama bcrypt. Seperti ini. Bcrypt ya, bcrypt seperti ini. Di mana sederhananya bcrypt ini adalah sebuah library yang dapat membantu kita untuk hashing password dari user atau data user yang akan dibuat. Di mana tujuannya itu adalah supaya data user yang disimpan di dalam database itu ketika kita cek atau kita lihat, dia itu bukan
data plain text ya, jadi data password secara langsung, melainkan dia tuh data yang di hashing. Jadi sebagai contoh di sini ya, anggap apabila password seorang user itu adalah password 123 ya. Jadi dia passwordnya 123, maka nanti yang muncul di dalam database passwordnya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi yang pastinya tuh bentuk password yang disimpan itu bukan plain text seperti ini, yang pastinya akan menjadi sangat berbahaya, melainkan dia tuh bentuknya seperti ini, dalam bentuk hash, supaya lebih aman saja ya. Oke, jika kalian sudah install package bcrypt tadi, selanjutnya di sini saya mungkin akan coba membuat sebuah file details baru yang bernama password hasher. Selanjutnya kita import bcrypt.js from bcrypt seperti ini. Lalu di sini kita akan buat dua fungsi. Yang pertama tujuannya untuk menghash password yang datang, ya, password yang dikirim. Lalu fungsi yang kedua itu untuk membandingkan password yang diinputkan oleh user dengan password yang sudah dihash, yang sudah disimpan di dalam database ya. Yang pertama password hasher. Kita bikin fungsi ini async. Kita panggil bcrypt.js gain salt seperti ini, kita berikan 10 ya. Jadi sederhananya menggunakan gain salt ini password kita tuh akan dihash sebanyak 10 kali ya. Makanya bisa dibilang itu proses ini tuh adalah proses yang berat, makanya kita ingin membuat proses hashing ini sebagai proses asinkron. Selanjutnya di sini kita berikan hash password await hash password salt. Lalu selanjutnya kita kembalikan password yang sudah dihash. Nah, lalu di fungsi kedua, dia menerima parameter password dan hash password. Lalu kita langsung saja kembalikan bcrypt.js compare password hash password seperti ini ya. Selanjutnya kita save, kita kembali lagi ke model user di sini untuk mengimport password hasher tersebut. Kita import saja satu fungsi password hasher di sini dari file password hasher. Nah, di mana selanjutnya yang ingin saya lakukan di dalam sini adalah di bawah skema sini saya ingin mendefinisikan sebuah hook seperti ini. Jadi sederhana yang saya lakukan di sini adalah setiap ada data user baru yang ingin dibuat oleh aplikasi kita, sebelum dia menyimpan data tersebut ya, jadi pre-save, sebelum dia menyimpan data user tersebut, kita ingin mengecek data passwordnya terlebih dahulu nih, supaya kita dapat mengubah data password yang tadinya itu plain text menjadi data password yang sudah dihash. Ya, jadi kita panggil di sini await password hasher, this get password, lalu data password akan kita set dengan hasil password yang sudah dihash. Nah, selanjutnya yang saya ingin lakukan di sini adalah menambahkan file controller baru auth.js seperti ini untuk membuat fungsi handler register ya. Jadi pastinya kita import saja dulu di sini model user. Lalu di bawah sini kita langsung saja buat fungsi handlernya. Kita berikan pesan unable to register. Lalu dalam try catch-nya di sini saya ingin mengambil nama, email, dan password dari request body. Lalu kita akan mencari dulu nih apakah user dengan email tersebut itu udah ada. Jika ada, ya, if user, kita kembalikan 409 mungkin ya. Bebas kalian bisa kembalikan 400, mungkin di sini saya tambahkan 409 ya, yang berarti itu konflik. Jadi ada konflik data di sini. Lalu JSON kita berikan message user
already exists. Selanjutnya kita buat user baru, ya. Kita sisipkan name, email, dan passwordnya. Selanjutnya, jika data user sudah berhasil dibuat, kita kembalikan status dengan 201 created. Kita berikan data JSON, message, user created, data kita kembalikan new user. Kita save, lalu selanjutnya kita tambahkan route, out.js. Seperti biasa di sini kita ingin mendefinisikan route dulu, kita import express from express. Kita import body dari express validator, karena kan pastinya kita ingin memvalidasi inputannya ya. Selanjutnya kita import register dari file controllers out.js di sini. Lalu kita import juga validate request dari middleware validate request.js. Kita inisialisasikan router. Lalu di bawah sini kita buat route autentikasi pertama kita. Kita berikan path-nya register di sini. Lalu divalidasinya di sini di dalam array ini, pastinya kita ingin memvalidasi nilai email, password, dan nama ya. Kita cek apakah ini email, ya kita bisa gunakan is email seperti ini. With message, email must be valid. Selanjutnya, password not is empty. With message, password is required. Koma, kita copy saja di sini, kita paste. Di sini ketimbang password kita berikan name. Ya, jadi kita ingin password dan name itu tidak kosong. Selanjutnya di bawah sini kita panggil validate request untuk memvalidasi apakah ada inputan yang bermasalah atau tidak. Lalu di paling bawah kita panggil handler atau controller register di sini. Kita export. Routernya kita save, kita langsung saja ke file server.js di sini, file utama kita, untuk mengimport route autentikasi ya. Routes auto.js. Lalu di path prefix-nya di sini kita gunakan saja auth. Lalu route-nya kita pakai alt route seperti ini. Mungkin selanjutnya di sini saya ingin menambahkan atau menggunakan middleware global di sini yang bernama express.json ya. Dimana apabila kalian tidak bisa menggunakan express.json di sini, kalian bisa install secara manual yang namanya package body parser, lalu kalian panggil body parser.json. Sama aja itu ya. Jadi yang sederhananya saya lakukan di sini adalah supaya API server kita ini dapat menerima body request dalam bentuk JSON. Karena sebelumnya tuh kan kita hanya menerima request body dalam bentuk form data dan form URL encoded ya. Dimana sebelumnya tuh kita belum sama sekali mencoba memberikan request dengan body dalam bentuk data JSON di sini ke dalam API server kita. Karena kan pastinya dari sisi front end React dia tuh akan mengembalikan request body dalam bentuk data JSON. Oke, selanjutnya kita save file ini lalu langsung saja kita coba jalankan dulu untuk memastikan apakah tidak ada error di sini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti aman ya, nggak ada masalah. Mungkin langkah selanjutnya yang saya ingin lakukan adalah mentesting endpoint register tadi melalui Postman ya. Kembali lagi ke collection block API documentation kita di sini, kita ingin mendapatkan sebuah folder baru. Misal kita berikan namanya authentication yang dapat mengumpulkan endpoint autentikasi kita di sini seperti misal endpoint register ya. Register user, dia metodenya itu post. Mungkin saya ambil saja di sini dari path endpoint lainnya. API v1 auth register. Selanjutnya di body di sini kita ingin sisipkan raw data. Pastikan di sini juga dalam bentuk JSON. Lalu dalam bodinya di sini
kita berikan data dalam bentuk JSON, name, berikan John Doe, email, kita berikan john@gmail.com, dan passwordnya kita berikan password 123. Cukup sederhana seperti ini, selanjutnya kita send. Nah, maka kalau server API kalian sudah mengembalikan data user seperti ini, maka proses registrasi user sudah berjalan dengan baik. Sekarang mungkin kita cek ya ke dalam database ya. Bentuk password ini tuh menjadi apa apabila kita cek ke dalam database. Mungkin dalam kasus ini saya hanya akan menggunakan MongoDB Compass untuk mengeceknya. Kita pergi ke blog DB. Sekarang kita lihat nih, selain collection post kita juga ada collection user. Nah, dimana kalau kita lihat di data pertama di sini, dia tuh passwordnya itu yang tersimpan itu bukan password 123 seperti ini, melainkan password yang sudah di-hash ya. Jadi akan jauh lebih aman ketika misal apabila seseorang itu memiliki akses ke dalam database ini, pastinya kan kita tidak ingin password semua user itu ke expose ya. Maka untuk itu kita sudah pastikan bahwa endpoint registers di sini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya seperti biasa, seperti kita membuat sebuah project, pastinya kita ingin commit perubahan ini ya. Feed register user endpoint. Kita git push. Demikian itulah persiapan dari implementasi autentikasi pada aplikasi kita, di mana awal-awal di sini kita sudah berhasil membuat endpoint pertama kita, yaitu endpoint register, untuk mendaftarkan sebuah akun pengguna ke dalam aplikasi blog kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.